Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kita semuanya di sini akan mentutorialkan atau memberitahu cara membuat tabel atau menentukan tabel X, Y, X pangkat 2 dan Y pangkat 2 dalam pembuatan diagram pencar. Yang pertama, saya. Oke, perkenalkan nama saya Zara Inayah dari absen 7. Saya Lupna Aurelia, absen 17. Saya Danur Alfia, absen 31. Saya Sofatrida dari absen 32. Oke, untuk yang pertama, kita harus menentukan dulu nih variabel X dan Y-nya. Di sini kita sudah mendapatkan data, ada variabel tinggi dan ada pula variabel usia. Dapat kita lihat di sini bahwa kalau misalkan secara konteks usia ini memengaruhi tinggi badan. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa usia ini merupakan variabel independen, di mana variabel independen ini merupakan variabel yang berdiri sendiri dan dapat memengaruhi variabel lain dan tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Sehingga usia ini bisa kita ambil kesimpulan sebagai variabel X atau independen. Sedangkan untuk bagian tinggi, itu merupakan variabel dependen, karena variabel dependen merupakan variabel yang bergantung kepada variabel independen. Kita bisa mengetahui bahwa tinggi seseorang bisa dipengaruhi oleh usia seseorang itu pula. Maka dari itu, tinggi termasuk ke dalam variabel dependen atau variabel Y. Terima kasih. Lanjut, Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui variabel X dan Y, kita bisa menentukan X, Y, X pangkat 2 dan Y pangkat 2. Dimulai dari mencari X, Y, rumusnya adalah sama dengan X dan Y. Berarti X-nya itu ada di E5 dikali itu kalau di dalam laptop atau komputer adalah bintang di atas, dikali Y-nya berapa? F5. Berarti F5. Lalu kita enter. Seperti itu ya guys. Cara gampangnya adalah setelah kita tahu satu variabel kita ditemukan, kita klik kiri, kita salin, lalu ke bawah, dan ditempel. Seperti itu. Nah, di sini adalah sum atau jumlah. Ini sumnya udah ya. Rumusnya sum adalah sama dengan, terus kita sum. Habis di sum, kita kurung. Di sini berarti dari G5 dari G4 sampai G16. Kita sum. Seperti ini ya guys. Sama untuk keseluruhan X pangkat 2 dan Y pangkat 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh. Ya, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencari X kuadrat dan Y kuadrat. Nah, pertama untuk mencari X kuadrat, kita akan menentukan rumusnya dulu. Untuk rumus mencari X kuadrat itu ada sama dengan, lalu kita blok kolom X di sini ada 3. Lalu kalau untuk kuadrat itu di laptop atau di komputer kita menggunakan simbol seperti ini. Nah, lalu kita tulis angka 2. Nah, ini merupakan hasil dari 3 kuadrat. Untuk melanjutkannya kita hanya perlu menarik tombol ini atau bagian biru di sebelah kanan, lalu kita tarik sampai bawah. Ini bisa juga sama seperti di blog. Ada kayak di blog, terus di copy paste seperti tadi yang udah dikasih sama Lupna juga bisa. Ini cara lebih mudahnya lagi. Nah, karena tadi Lupna sudah memasukkan rumus di sebelah sini, kita juga bisa langsung mengcopy rumus ke rumus sum di sebelahnya. Jadi 1010 ini merupakan rumus jumlah total atau sum dari kolom baris ke-5 sampai baris ke-16. Selanjutnya, kita akan mencari Y kuadrat. Caranya sama seperti sebelumnya. Kita blok dulu, tulis sama dengan terlebih dahulu. Lalu kita blok salah satu kolom yang ada di baris Y. Kita beri tanda pangkat dan kita tulis 2. Lalu kita enter. Nah, ini merupakan hasil dari 70,1 kuadrat. Untuk melanjutkannya, kita hanya perlu menarik garis biru di sebelah kanan. Nah, lalu untuk rumus yang sebelah bawah ini, yang 0,00 ini, kita bisa masukkan rumus sum dari hasil di atas. Enter. Nah, ini adalah jumlah dari total keseluruhan Y kuadrat. Selanjutnya, pembuatan diagram pencar akan dijelaskan oleh Sofatunida.
Jadi sekarang kita bikin yang namanya diagram pencara berdasarkan data ini. Yang pertama kita klik tanda ini, sisipkan diagram. Kita klik, ini tempatnya kita atur maunya di mana yang enak. Gini, kita geser, klik titik 3 ini, kita edit diagram. Nah, di edit diagram ini, kita bisa jenis diagramnya kita ubah dulu jadi diagram sebar. Ini. Terus rangkaiannya, kita tambah rangkaian, berarti kita pilih yang sumbu Y. Ya, berarti dari F5 sampai F16. Oke. Sumbu ini yang tentang pertama, kita pilih dari sumbu X, E5 sampai E16. Nah, udah kayak gini. Sekarang kita sesuaikan judul diagramnya, berarti hubungan antara usia tahun dengan tinggi sentimeter judul. Hubungan antara usia dan tinggi. Nih, ininya bisa disesuaikan dengan kalian masing-masing. Terus, kalau judul diagram udah, sekarang kita tambahin sumbu horizontal. Sumbu horizontal itu berarti yang X, yaitu usia atau tahun. Kita bold biar lebih kelihatan. Sekarang sumbu vertikal kiri berarti itu yang sumbu tinggi. Ini langsung ditambahin aja. Kayak gini. Dan kayak gini. Sekarang biar lebih jelas titiknya kelihatan itu, kita klik di rangkaian. Kita klik garis trend. Jadi dia lebih kelihatan arah titiknya. Terus biar kita tahu ada koefisiennya, kita klik ditampilkan arrow. Kayak gini. Jadi kira-kira buat diagram pencarian usia dan tinggi ini kayak gini. Ya, baik. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Ini wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum.